Oke, shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh sama-sama bertemu lagi, bersekutu, memuji, menyembah Tuhan, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Kita mau sama-sama datang bersyukur, menyembah Tuhan, memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Kalau pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu yang tiada pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Kami bersyukur buat pemeliharaanmu yang ajaib, yang sempurna, yang terus Engkau nyatakan di dalam hidup hari-hari kami. Kalau kami boleh ada pagi hari ini sebagaimana kami ada, itu semua karena kebaikan-Mu. Engkau yang menebus hidup kami, Engkau yang melayakkan kami, sehingga kami boleh memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Dan biarlah semakin hari, semakin bertambah kasih-Mu berlimpah dalam hidup kami. Dan biarlah Engkau dipermuliakan dalam hidup kami. Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Kami mau memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku.
semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Terima kasih, terima kasih, sebab Engkau baik, sebab Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau selalu baik. Kami bersyukur Kau tebus hidup kami, Kau selamatkan kami. Kami bersyukur semua hanya karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah, kami sembah Kau, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan. Haleluya. Haleluya.
seperti-Mu. Tidak ada yang lain selain Engkau, Yesus Tuhan. Engkau yang begitu mengasihi kami. Kasih yang ajaib, kasih yang sempurna, sungguh tak terukur kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami sembah, kami sembah. Bapa yang setia, Bapa yang memelihara hidup kami, Bapa yang menjagai langkah-langkah kami, Bapa yang setia, tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, tiada yang sama. Engkau satu-satunya pengharapan kami, Engkau satu-satunya pertolongan kami. Hanya kepada-Mu hati kami percaya, sebab Engkau setia, sebab Engkau tak pernah ingkar janji Tuhan. Engkau tidak pernah berubah, dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Engkau tetap sama. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Mulialah Engkau Tuhan. Haleluya.
dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kamu mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku dan bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kamu mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kamu mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kamu mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kamu mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kamu, Kau setia, Kau setia, Kamu, Kau setia, Kau setia, Kamu mulia, Bapa, Kau setia. Ini pengakuan kami dalam hadirat-Mu pagi hari ini. Sungguh Engkau Bapa
Bapa yang setia, Engkau Bapa yang mulia. Sungguh tidak ada yang sama seperti-Mu dan tidak ada yang lain selain Engkau. Kami bersyukur karena kasih setia-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau menebus hidup kami, Engkau menghapus dosa-dosa kami, Engkau menyelamatkan hidup kami. Dan Engkau tunjukkan kasih setia-Mu sampai hari ini. Tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Engkau jagai kami seperti biji mata-Mu. Engkau pelihara kami sebagai anak kesayangan-Mu. Semua yang terbaik Kau sediakan dan Kau berikan bagi kami. Betapa kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Punya Bapa yang seperti-Mu. Bapa, kami siapkan hati kami lagi untuk firman-Mu pagi ini. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Mirianti. Shalom, selamat pagi. Halo. Iya, maaf ya, berapa hari saya nggak ikut Koram Deo karena pelatihan Surveyor Cars, karena kami mau mulai lagi untuk akreditasi rumah sakit. Jadi ada PR, ada tugas. Kita dicek lagi, masih ingat enggak? Karena 2 tahun kan kita nggak pergi kemana-mana, nggak ada penugasan. Jadi oleh Kemenkes kita disertifikasi lagi, ada ujian, ya puji Tuhan sudah lulus dan nilainya bagus, Tuhan baik, ya belajarnya karena Tuhan sih yang mimpin. Nah, Bapak Ibu, kembali sekarang kita ingat lagi firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul, kelanjutan dari yang kemarin-marin ya. Kita sekarang sampai 16 Kisah Para Rasul ayat yang keempat sampai 12. Judul berikutnya, Paulus menyeberang ke Makedonia. Saya bacakan ya untuk kita semua. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, nampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini.
suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Bapak Ibu, jadi pelayanan yang dilakukan oleh Paulus dan Silas itu sampai ke beberapa pulau, beberapa kota, ya, beberapa negara kalau saya lihat. Karena sekarang kita nggak bisa membayangkan masa lalu ya. Kalau kita lihat di bagian belakang Alkitab ini ada peta. Nah di situ, tapi saya melihat, oh belum sampai Asia kan, di ayat 6, Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Berarti belum sampai di Asia. Nanti ternyata itu adalah tahun 100-an ya, kalau mereka ya abad pertama gitu. Dan ternyata benar, di Indonesia sendiri kekristenan itu awalnya ada di Sumatera Utara ya, dan kalau di Jawa itu di kota kecil di Mojowarno itu berdiri gereja Kristen Jawi Wetan. Jadi itu tahunnya ratusan. Kalau yang di Sumatera Utara itu nanti Pak Nenggolan bisa jelasin di mana itu. Nah itu tahunnya sekitar 300-an gitu. 300-an baru sampai ke Asia. Karena abad pertama Roh Kudus mencegah Paulus dan Silas untuk memberitakan Injil ke Asia. Bapak Ibu, ternyata kalau firman Tuhan mengatakan amanat agung ya, amanat agung, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, ajarlah mereka dan baptiskan mereka, mulainya dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, sampai ke Indonesia, sampai ke Jawa ini juga, Bapak Ibu. Nah, kalau dulu memang perjalanan mereka ke Asia itu akan sangat jauh sekali. Tapi sekarang kalau kita ingat pemberitaan Injil pada saat ini justru Tuhan merubah segalanya, tidak menggunakan alat transportasi yang sulit, yang memerlukan waktu berhari-hari. Bahkan sekarang memberitakan Injil itu sampai kemana-mana itu hitungannya detik. Percaya kan ya, kita Koram Deo pagi ini juga, Bapak Ibu di Jambi, Pak Heri ini kayaknya di Jogja ya. Iya. Karena laptopnya Michelle itu. Nah, jadi kita ini mudah sekali sekarang memberitakan Injil. Jadi kalau pada saat Rasul Paulus itu mereka menunggu keputusan-keputusan para penatua, rasul-rasul di Yerusalem gitu ya, bagaimana menggembalakan jemaat gitu. Sekarang jemaat itu diteguhkan dalam iman dan dalam kesetiaan kepada Tuhan, itu harusnya benar menggunakan media telekomunikasi ini, harus percaya Bapak Ibu. Karena ternyata pandemi ini merubah segala-galanya. Merubah kita. Kemarin aja kami berapa ratus orang loh. Ratusan orang kami itu surveyor se-Indonesia. Nah, saya gelombang keempat itu 173 orang. Nah, itu kumpul dari seluruh Indonesia. Tapi ya cuman menatap muka gini, dari Zoom meeting ini. Coba Bapak Ibu, kalau sekarang menasehati orang, menyampaikan berita sukacita, harus menunggu kita dekat dulu, harus tepuk-tepuk pundak. Alah kapan terjadinya? Nggak akan tercapai kan? Nah, Bapak Ibu,
Mari kita sekarang itu mendengar suara Tuhan. Itu melalui media telekomunikasi ini benar-benar. Cuman memang harus selektif ya. Karena media sosial ini ada juga mereka yang dari ya ajaran-ajaran si jahat lah kata saya prinsipnya ya. Itu juga mereka menembus kemana-mana. Nah, belum lagi politik praktis. Wah, tentang kekuasaan duniawi. Wah, itu juga pengaruh. Maka kita mendengar suara Tuhan itu tetap dengan minta kita ini dipimpin oleh Roh Tuhan. Kalau ada yang bisa melihat, ya, seperti penglihatan Paulus tentang Makedonia, diberi mimpi, gitu ya, boleh. Ya. Kalau kita bisa mendengar secara audio ini dengan alat pendengar kita, ya bisa juga. Tapi jangan lupa itu juga harus dikonfirmasi ya Bapak Ibu. Kita harus konfirmasinya 2-3 orang tentang pendengaran, tentang penglihatan. Nah, tentang penampakan yang dilihat Paulus juga, mereka ada beberapa orang di situ yang mengkonfirmasi. Buktinya di ayat 10, coba, setelah Paulus melihat penglihatan itu, yang melihat Paulus kan, nah, kemudian kalimat kedua mengatakan, segeralah kami mencari kesempatan. Berarti Paulus nggak sendiri lagi. Nah, itulah Bapak Ibu, penglihatan kita akan penampakan yang Tuhan izinkan, itu juga harus dikonfirmasi. Jangan kita, ini Bapak Ibu, saya ingatkan lagi ya. Kadang saya itu terima SMS WA, ya WA. Oh, ada begini, gini, Tuhan Yesus gini, beritakan ini, share kemana aja, minimal 20 orang. Kalau tidak, malapetaka akan menimpa Anda. Seperti pernah terjadi. Waduh, Bapak Ibu jangan ikutin itu ya. Itu sesat itu. Saya kalau terima gitu dari teman saya, bahkan kadang ada teman kecil saya doa Tuhan kasihan supaya yang berbicara suara Tuhan itu benar di hati masing-masing orang. Karena sekarang Tuhan mengatakan firman Tuhan itu bukan di loh batu seperti zaman Musa. Bukan ditulis di perkamen-perkamen seperti zaman Daud. Ya. Karena Mazmur Daud ditemukan sebagai perkamen di gua-gua. Ya. Tapi sekarang Tuhan berbicara, itu Tuhan katakan, aku akan berbicara di dalam, menuliskannya dalam loh hati. Jadi di dalam loh hati kita. Itulah Bapak Ibu kepercayaan yang kita harus pegang. Bahwa Tuhan bisa berbicara kepada kita melalui penglihatan, melalui suara Tuhan, tapi itu harus dikonfirmasi dan Tuhan berfirman mengatakannya pada kita masing-masing di dalam hati kita. Nah, membaca firman Tuhan ini adalah suatu keharusan karena enggak semua orang ya. Ini buktinya. Paulus dapat penglihatan, Silas enggak, ya. Jadi tidak semua orang mendapatkan perintah Tuhan itu melalui penglihatan atau pendengaran dari audio kita ya, dari pendengaran kita ya. Tapi kalau firman Tuhan yang sudah ada ini kalau Tuhan berkata-kata pada saat itu kepada Paulus dan Silas, Tuhan juga bisa berkata-kata kepada kita.
Kalau Roh Kudus bisa berkata-kata pada saat itu kepada mereka, ya, Paulus dan Silas, Roh Kudus juga bisa berkata-kata kepada kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, marilah hidup kita ini selalu mendengar suara Tuhan. Akan apa yang akan kita lakukan? Jangan sampai, ya Bapak Ibu, kita sebagai orang percaya, kita itu ngomongnya gini, ini ada loh buktinya, ada. Saya kadang sedih. Ya nanti Tuhan yang atur. Ya saya mengalir aja seperti apa kata Tuhan. Tapi di dalam perkataannya itu, kalau dia menerima nasihat orang, dia nggak mau dengar. Padahal nasihat itu penting pada saat diperlukan untuk pemecahan permasalahannya. Nah, contoh gini ya, misalkan ini ada orang, nanti terserah Tuhan aja mengalir apa kata Tuhan. Nah, terus waktu orang itu misalkan ya jual rumah gitu ya, ini kan masa sulit duit ini, rumahnya itu sudah rusak, tapi ditawar orang sampai hampir 700 juta ditawar orang. Loh, gak dikasih. Nah, kita kan jadi bingung. Padahal ada lagi yang meneguhkan. Di sekitar situ, pada musim pandemi ini, harga rumah hanya sekitar 600 juta. Nah, Bapak Ibu, ada dua orang sudah. Yang satu nawar, yang satu meneguhkan. Tapi orang ini masih kekeh, mengalir aja sampai sekarang nggak punya rumah, rumahnya nggak bisa ditempati, kesana kemari. Jadi, nah itu jadi batu sandungan orang. Ya Bapak Ibu ya. Saya kira itu yang saya dapat hari ini Pak Heri. Saya serahkan kembali, puji Tuhan. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Ibu Mirianti yang sudah men-share firman yang kita dengar. Memang kata kunci dari perikop pagi hari ini, yuk kita belajar peka mendengar suara Tuhan. Dan berkali-kali saya sudah juga pernah sampaikan, ada begitu banyak cara kita untuk bisa mendengar suara Tuhan. Nah, salah satunya seperti apa yang barusan Ibu Mirianti juga tadi sampaikan. Karena kan kalau kita belajar mendengar suara Tuhan, seperti yang pernah saya ajarkan, yang Pak Ayub Bansole pernah tulis dalam bukunya itu, yang pertama ya memang Tuhan ngomong bisa secara audible, secara langsung. Sampai hari ini pun saya pun belum mendapatkan kasih karunia akan hal itu. Nah, terus Tuhan juga bisa bicara tentang kehendaknya melalui penglihatan, mimpi, seperti yang Paulus alami. Dan sekali lagi tidak semua orang juga. Saya juga bukan tipe pendeta yang ngeroh dalam tanda kutip, yang suka dengan hal-hal yang penglihatan, ini enggak. Karena saya tipe pendeta yang pakai logika. Karena bagi saya firman Tuhan itu sangat logis. Nah, yang ketiga, Tuhan bisa ngomong itu lewat firman. Nah, saya lebih suka dengar suara Tuhan itu lewat firman. Karena bagi saya itu sangat logika. Apa yang saya baca, apa yang saya dengar, apa yang saya renungkan, itu sangat logika bagi saya. Berikutnya Tuhan bisa lewat hati nurani kita. Dan ini yang paling sering. Itu setiap saat, setiap waktu Tuhan pasti akan ngomong dengan kita melalui hati nurani. Makanya seperti Ibu Mirianti tadi cerita, yuk kita juga belajar untuk peka dan taat. Jangan kita ini hanya lip service ngomong mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tapi setiap kali Tuhan ngomong lewat hati nurani kita, kita bantah sendiri. Makanya seperti khotbah saya beberapa minggu yang lalu, jangan berpikir minta dapat penglihatan tentang masa depan, visi, mimpi. Kalau hari ini saja Roh Kudus ngomong, kita bantah dengan ego dan keinginan kita. Nah, berikutnya Tuhan juga bisa ngomong kepada kita lewat pemimpin rohani, lewat sahabat rohani, seperti kisah yang Ibu Mirianti tadi sampaikan.
Tuhan bisa pakai orang-orang di sekeliling kita untuk menegur kita, untuk menasehati kita, untuk meneguhkan kita. Nah, balik-balik kata kuncinya, kita mau taat nggak? Jangan cuma sekedar lip service ngomong, iyalah ikut terserah Tuhan lah, mengalir saja apa kata Tuhan. Tapi ketika ada nasihat-nasihat firman Tuhan, nasihat-nasihat yang meneguhkan, seperti apa yang Ibu Mirianti tadi katakan, kita tetap kekeh keras hati. Ya balik-balik memang hidup itu adalah keputusan kita, pilihan. Tapi ingat, setiap keputusan itu pasti ada konsekuensinya, seperti Ibu Mirianti tadi cerita. Dan kalau kita mengikuti arahan dan keputusan yang datangnya dari Tuhan, firman Tuhan menjamin itu mendatangkan kebaikan bagi kita, mendatangkan damai sejahtera bagi kita. Nah, berikutnya Tuhan bisa ngomong kepada kita melalui peristiwa-peristiwa baik umum maupun khusus dalam hidup kita. Karena Mazmur juga katakan bahwa langit itu menceritakan perbuatan besar Tuhan, cakrawala memberitakan perbuatannya yang ajaib. Nah, peristiwa-peristiwa khusus dalam hidup kita. Makanya kata kunci pagi hari ini adalah yuk belajar peka mendengar suara Tuhan. Dan seperti Pak Hyong sering katakan, apa sih? Gimana Pak caranya membedakan ini suara Tuhan, suara hati, atau suara hantu? Sederhana Bapak Ibu, suara Tuhan itu pasti akan membela kebenaran. Pasti akan seturut dengan firman Tuhan. Nah, tetapi kalau suara hati itu pasti ngikutin ego kita, maunya kita. Nah, itu yang harus kita belajar untuk peka. Ya, kata belajar kan tentu terus-menerus kita harus belajar. Peka seperti itu Bapak Ibu. Jadi kata kuncinya hari ini, kalau engkau mendengarkan suara Tuhan pada hari ini, jangan keraskan hatimu. Tetap belajar peka, karena pasti itu mendatangkan kebaikan bagi kita, bahkan bagi orang-orang di sekeliling kita. Nah, pesan yang kedua ya seperti Ibu Mirianti tadi katakan, apa yang kita dapat, bagikan ke orang lain. Apa yang Paulus dapat, Paulus bagikan kepada Silas sebagai tim kerjanya. Nah, apa yang Bapak Ibu dapat pagi hari ini, tolong dibagikanlah kepada yang lain Bapak Ibu. Bahkan setiap hari kita koramdeo, saya percaya kok sebenarnya Tuhan ngomong sesuatu dalam hidup Bapak Ibu. Jangan takut ngomong Bapak Ibu. Kan firman Tuhan juga ajar kita, ujilah segala sesuatu. Bapak Ibu jangan ngomong, aduh takut nih, ini benar nggak sih? Aduh, nggak usah takut Bapak Ibu. Tidak ada penghakiman di antara kita. Kalau seandainya ada yang salah, kan kita bisa saling meluruskan dan membenarkan. Tapi maksud saya kita belajar berani menyampaikan apa yang Tuhan ngomong. Kenapa? Ketika kita berani menyampaikan apa yang Tuhan ngomong dalam hidup kita, terus ternyata orang lain bisa teguhkan, iya saya confirm, saya konfirmasi benar apa yang kamu ngomong itu. Saya setuju itu dari Tuhan. Nah, kita akan juga semakin diteguhkan loh Bapak Ibu. Kalau kita diam sendiri, kita renung, ini benar nggak sih dari Tuhan atau nggak sih? Lah malah bingung, ujungnya malah nggak dilakukan apa yang Tuhan mau ngomong loh Bapak Ibu. Jadi saya mendorong Bapak Ibu, siapapun khususnya yang ada di Koramdeo ini, belajarlah berani ngomong. Apapun yang Tuhan sampaikan dalam hidupmu, setiap hari ketika kita dengar firman, sampaikan, nggak apa-apa Bapak Ibu. Nanti bisa itu karena biasa. Lama-lama Bapak Ibu akan lancar. Dan Bapak Ibu akan terbiasa, bahkan bukan cuma sebatas di Koramdeo Bapak Ibu sharing firman, di mana-mana Bapak Ibu akan terbiasa ngomongin firman. Nah, sebenarnya itu salah satu tujuan kenapa yuk kita diskusi ngobrol seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan Pak Heri lagi, itu lagi, dia lagi. Nah, banyak orang kan kayak gitu. Nggak mau ngomong, tapi juga ujungnya nggak mau denger. Kenapa? Karena dia nggak mau ngomong, ujungnya capek, jenuh, bosan lah, cuma dengerin dia lagi loh. Nah, saya berharap nggak seperti itu, tapi saya bersyukur sih udah terbukti, teruji Bapak Ibu yang ada pagi hari ini orang-orang yang setia mendengar. Tapi kan ada banyak orang yang nggak seperti itu, baik di Koramdeo kita, baik di Kompas. Beberapa alasan kenapa nggak datang lagi Kompas, contoh, ayo Pak dengerin dia ngomong terus loh. Padahal dia dikasih kesempatan ngomong, nggak mau ngomong.
Tapi sekali lagi saya katakan, ketika Bapak Ibu belajar berani menyampaikan apa yang Tuhan teguhkan dalam hati Bapak Ibu, itu akan jadi gaya hidup, dan bukan cuma di forum-forum seperti ini. Tapi setiap hari dimanapun engkau ada, engkau akan terbiasa ngomong, tadi Tuhan ingetin loh. Dan Tuhan kasih tahu, engkau harus lakukan ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi, come on, saya beri kesempatan bagi Bapak Ibu yang mendapatkan sesuatu, apa yang Bapak Ibu dapat pagi hari ini, ngomong dong. Kalau saya di EE waktu itu ada satu kalimat yang diajar gini, ngomong dong say. Karena memang kita modalnya ngomong, kan tidak semua orang tadi Ibu Miranti bilang bisa dengar suara Tuhan, peka, tidak semua orang bisa dapat penglihatan. Apa yang kita dapat bagi ke orang lain. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Mungkin Bapak Ibu yang lain yang sudah dengar dan mendapatkan apa yang Tuhan mau, sampaikan Bapak Ibu. Oke, Hengki silakan. Mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Edi. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersatu hati dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama Tuhan untuk datang kepada Engkau Tuhan, di hadirat-Mu Tuhan, dan juga mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan di pagi hari ini. Pagi ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat Ibu Merianti yang telah memberkati kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Kau semakin pakai beliau Tuhan sebagai alat-Mu Tuhan, sebagai saksi-Mu Tuhan, dimanapun dia berada Tuhan, baik di dalam pekerjaannya maupun di dalam lingkungan tempat dia tinggal ya Tuhan. Kau juga memberikan kesehatan selalu kepada dia Tuhan, dan juga kekuatan fisik ya Tuhan buat dia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat mamanya Ibu Cia-Cia. Biarlah juga Tuhan terus memberikan kesehatan, kekuatan di dalam tubuh fisiknya ya Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa memanggari dia Tuhan bersama dengan malaikat-Mu ya Tuhan. Kita berdoa juga Tuhan buat kami semua yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Biar Engkau juga memberikan kesehatan, kekuatan buat tubuh jasmani kami yang lemah ini Tuhan. Biarlah Engkau terus memulihkan Tuhan buat tubuh-tubuh kami yang sakit Tuhan. Biarlah oleh bilur kuasa-Mu Tuhan yang sanggup memulihkan dan memberikan kesehatan kepada kami semua ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang tidak hadir pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau juga sertai dimanapun mereka berada Tuhan. Kau juga memberikan kesehatan selalu ya Tuhan, untuk boleh di lain hari Tuhan mereka boleh bersama-sama dengan kami Tuhan untuk Orem dulu di pagi hari ini ya Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Engkau terus memberkati Tuhan bangsa dan negara kami Tuhan, serta perekonomian Tuhan. Dan Engkau juga berkati Tuhan para pemimpin bangsa negara kami ini ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Doa Bapa kami di surga. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ibu Mirianti, silakan tutup dalam doa Ibu. Bapak, terima kasih. Kalau pagi hari ini kami sudah boleh berkumpul di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk waktu yang Kau beri, kesempatan yang Kau beri sehari ini dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Dan intinya kami bersyukur, terus bersyukur Bapak. Engkaulah Bapa kami yang memelihara kami dan mencukupi apa yang kami perlukan
hari lepas hari. Tuhan, terima kasih kalau pada saat ini Engkau biarkan kami di hadirat-Mu mendengar suara-Mu. Ajar kami mempunyai telinga seorang murid, ya Bapa, supaya kami Engkau berikan kekuatan melakukannya seperti kehendak-Mu. Tuhan, ajar kami juga melakukan hidup kami sepadan dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, hamba teringat akan keluarga tetangga hamba Tuhan, namanya Ibu Sri, yang sudah mendengar dari hamba akan Tuhan Yesus. Juga saya berdoa untuk Ibu Elisa, Tuhan. Dia ini lari dari Tuhan karena mengikut pasangan hidupnya. Tuhan, kiranya firman-Mu yang telah hamba sampaikan, Engkau sendiri bekerja, ya Roh Kudus, di dalam kedua ibu ini, dan hamba percaya bahwa firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapa, terima kasih pada hari ini, terima kasih untuk teman-teman di dalam Koram Deo ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kami yang sudah diberikan kekuatan dari firman-Mu pada pagi hari ini, Engkau menyertai kami dalam apapun yang kami lakukan, segala aktivitas kami pada hari Sabtu ini, akhir dari minggu ini Tuhan. Terima kasih. Mungkin waktu kami untuk berkumpul dengan keluarga. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan ada bersama kami. Biarlah damai sejahtera dari Bapa di sorga dan kasih-Mu yang ajaib di dalam Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan-Mu yang selalu menyertai kami di dalam Roh-Mu yang kudus, senantiasa melingkupi hidup kami ya Bapa. Saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kami kembali. Terima kasih Bapa, kami menerima berkat-Mu hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Milik kami, Bapa kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin.